Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlandari, asal kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai penyebaran data, yaitu tentang kuartil. Apa sih kuartil itu? Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat penjelasan mengenai kuartil. Jenis-jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas adalah Q3. Untuk rumus kuartil sendiri seperti ini bisa kita sama-sama lihat dan penjelasannya juga tertera. Untuk menghitung kuartil itu ada 2, yaitu menghitung kuartil data tunggal dan menghitung kuartil data kelompok. Agar lebih mudah dipahami, mari kita menghitung. Di sini saya telah membuat sebuah soal data tunggal, yaitu saya mengajar di sebuah majelis taklim. Anak-anak yang saya ajar berjumlah 9 orang dengan usia yang berbeda-beda, mulai dari usia 9, 4, 5, 6, 7, 6, dan 8 tahun. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Untuk mencari Q1, Q2, dan Q3 pada data tunggal, kita tinggal menghitung langkah pertamanya, yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu, kita mencari dulu Q2 atau nilai pertengahannya. Dari jumlah data yang berjumlah 9 orang ini, kita bisa langsung mengetahui nilai tengahnya atau Q2-nya itu terletak di angka 7. Kemudian Q1-nya itu mundur ke belakang 2 angka, yaitu berada di angka 6. Dan untuk Q3-nya maju dari Q2 dari angka 7 maju 2 angka ke depan, yaitu berarti di angka 8. Berarti Q1-nya 6, Q2-nya 7, Q3-nya 8. Nah, kemudian gimana untuk mencari data kelompok? Di sini saya sudah mempunyai soal, yaitu saya menghitung berat badan anak-anak di kelas 6 SD Negeri Mayang 1 yang berjumlah 40 orang. Di sini sudah ada nilainya, frekuensi, dan untuk data kelompok ini kita mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Bagaimana caranya? Gampang. Pertama kita taruh angka 2, kemudian 2 ditambah 5 7, 7 ditambah 7 14, 14 ditambah 10 24, 24 ditambah 9 sama dengan 33, dan 33 ditambah 7 sama dengan 40. Jadi pas ya, jumlah siswa itu ada 40. Setelah FK-nya diketahui, kita baru bisa menentukan letak dari Q1, Q2, dan Q3. Ini baru letak ya, belum jumlahnya. Nah, untuk menghitung letaknya itu sendiri kita menggunakan rumus I per 4 dikali N. Kita mencoba mencari letak Q1 dengan rumus I per 4 dikali N. I ini adalah jumlah dari Q-nya, Q keberapa? Kita mencari Q1 berarti 1 per 4 dikali N. 1 per 4 dikali N itu jumlah datanya, yaitu 40. Setelah itu kita tinggal kalikan saja, 40 dibagi 4 sama dengan 10, 10 dikali 1, 10. Berarti Q1 nya terletak di angka 10. Karena 7 tidak mendekati angka 10, maka Q1 nya terletak di FK 14. Dan untuk mencari posisi Q2 dan Q3 itu menggunakan rumus yang sama, yaitu I per 4 dikali N. Nah, bisa kita hitung, tinggal rubah aja I-nya itu. Kalau Q2 berarti 2 per 4, kalau Q3 berarti 3 per 4. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk Q1 itu 10, Q2 20, dan Q3 30. Nah, setelah kita mengetahui letak Q1, Q2, dan Q3, yang dimana Q1 letaknya di kolom ini, Q2 di kolom ini, dan Q3 di kolom ini. Kemudian kita akan mencari atau menghitung jumlah dari Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk mencari nilai dari Q1, Q2, dan Q3, kita menggunakan rumus yang di awal tadi. Kemudian kita masukkan rumus tersebut. Kita mencoba menghitung dulu nilai dari Q1. Untuk TB atau tepi bawah itu diambil dari nilai yang terkecil di kolom 14 itu kan 33 dikurangi 0,5 dan hasilnya 32,5. Untuk 1 per 4 dikali N itu kan udah dihitung dari tadi, yang letak Q1 itu kan hasilnya 10. Kemudian untuk FK nya sendiri kan itu jumlahnya 7. Dan untuk P itu panjang kelas interval, yang dimana P itu diambil dari jumlah dari nilai 25 ke 28 itu dihitung berapa angka, 25, 26, 27, 28. Berarti panjang kelas intervalnya yaitu 4. Dengan begitu kita bisa langsung menghitung jumlah dari Q2 dan Q3. Nah,
Jumlah nilainya seperti ini: Q1 34,21, Q2 38,9, sedangkan Q3-nya 43,1. Ya, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk semua kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.